Bab 7196. Didorong oleh rasa ingin tahu tentang kota bawah tanah di Antartika, Charlie memulai perjalanannya kembali ke stasiun penelitian Nordik. Pada saat itu, kendaraan-kendaraan yang mengangkut bahan bakar tersebut telah menuangkan seluruh bahan bakar yang mereka bawa ke dalam tangki penyimpanan di stasiun penelitian Jepang. Wu Bolin jarang tertarik untuk meninggalkan istana Wuhan miliknya. Berdiri di alun-alun pusat, dia melihat sekeliling dan menghela napas dengan ekspresi puas di wajahnya. Memiliki tim modern seperti ini benar-benar berguna di tempat tandus seperti Antartika. Sayang sekali kita masih kekurangan personel. Dibandingkan dengan ratusan ribu anggota masyarakat Warriors dan, jumlah ini memang agak sedikit. Saat itu, Kohei Kikuchi sedang mengawasi pengiriman bahan bakar. Setelah memeriksa sisa bahan bakar, ia menginstruksikan orang yang bertanggung jawab atas transportasi tersebut dalam bahasa Jepang untuk memperhatikan garis peringatan keselamatan bahan bakar. Begitu level bahan bakar mendekati garis peringatan, terlepas dari cuaca, mereka harus segera berangkat menuju kapal penelitian. Wu Bolin memandanginya dari jauh, lalu tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya. "Hei, pesuruh, kemarilah." Kohei Kikuchi buru-buru berlari menghampirinya dan bertanya dengan hormat, "Apa perintah Anda, Guru?" Wu Bolin bertanya kepadanya, "Bagaimana perkembangan eksplorasi saat ini?" Kohei Kikuchi dengan cepat menjawab, melaporkan kepada Masato, "Ketiga tim eksplorasi darat masih terus maju, tetapi seperti yang Anda ketahui, jangkauan radar terbatas. Saat ini kami bergerak maju ke tiga arah dengan dua sudut 70 derajat. Semakin jauh mereka bergerak, semakin besar area yang perlu mereka cakup, dan semakin lambat kecepatan pergerakannya. Hampir tidak mungkin untuk memindai seluruh wilayah Antartika dalam waktu singkat." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Ngomong-ngomong, Pak, bahan bakar helikopter kita hampir habis. Helikopter hanya bisa beroperasi selama 2 hari lagi sebelum harus berhenti. Jadi saya ingin bertanya apakah sebaiknya Anda menghentikan helikopter dan menyimpan bahan bakarnya untuk keadaan darurat." Wu Bolin mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Bukankah Anda mengangkut banyak bahan bakar setiap hari? Mengapa helikopter kehabisan bahan bakar?" Kohei Kikuchi menjelaskan, "Benar, helikopter menggunakan minyak tanah penerbangan yang diproses secara khusus, yang berbeda dengan bahan bakar diesel yang digunakan pada genset, peralatan pemanas, dan kendaraan darat kita. Kapal penelitian memiliki cadangan bahan bakar diesel yang besar, karena mereka juga bergantung pada diesel untuk tenaga, tetapi helikopter memiliki cadangan bahan bakar yang relatif kecil. Selain itu, kami telah terbang tanpa henti akhir-akhir ini, sehingga konsumsi bahan bakar memang terlalu tinggi." Wu Bolin agak kesal dan berkata dengan ekspresi mengancam, "Jika helikopter berhenti, kecepatan pencarian akan berkurang. Apakah Anda tidak punya pilihan lain?" Kohei Kikuchi berkata dengan pasrah, "Yah, kami benar-benar tidak punya ide. Lagi pula, kami tidak bisa mengekstrak dan memurnikan minyak di Antartika. Satu-satunya cara untuk mendapatkan minyak tanah penerbangan adalah dengan mengangkutnya dari Tiongkok, tetapi sekarang tidak mungkin bagi kapal manapun untuk masuk." Wu Bolin menggertakkan giginya dan bertanya dengan sedih, apakah benar-benar tidak ada cara lain di Antartika? Setelah mengatakan itu, ia mendapat ilham dan langsung berkata, "Jika semua cara gagal, kita bisa pergi ke stasiun penelitian lain dan mencuri beberapa." Kohei Kikuchi langsung berkata dengan panik, "Tidak mungkin, Masato. Jika kita pergi ke stasiun penelitian lain untuk merebutnya sekarang, dan mereka melaporkannya, itu akan menjadi sengketa internasional, dan kita akan berada dalam masalah besar." Wu Bolin mencibir, "Lalu kenapa? Bukankah mereka bilang tidak bisa masuk? Ayo kita rampok saja mereka. Begitu musim panas tiba, aku akan meninggalkan tempat ini. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada orang lain." Kohei Kikuchi menjelaskan, "Masato, pernyataan bahwa mereka tidak dapat masuk hanya berlaku untuk tim ekspedisi ilmiah reguler. Tim ekspedisi ilmiah reguler memang tidak dapat masuk saat ini. Jangankan tidak memiliki peralatan untuk masuk, bahkan jika mereka memiliki peralatan, anggota ekspedisi itu sendiri tidak akan memiliki kemampuan. Namun, fakta bahwa tim ekspedisi ilmiah tidak dapat masuk bukan berarti militer tidak dapat masuk. Jika hal ini menarik perhatian internasional,
mungkin suatu negara akan mengirimkan militernya untuk campur tangan. Wu Bolin bertanya kepadanya, menurutmu, metode apa yang digunakan tentara untuk masuk? Kohei Kikuchi mengatakan, metode utama yang digunakan tentara untuk masuk adalah melalui penerjunan udara dan parasut. Dalam keadaan darurat, mereka memiliki kemampuan untuk menerjunkan pasukan khusus dan kendaraan lapis baja ringan ke sini, serta pesawat pembom yang dapat melakukan pemboman presisi sepanjang waktu, belum lagi serangan jarak jauh. Sialan, gumam Wu Bolin, agak kesal. Saya pikir saya adalah tiran lokal Antartika, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa pasukan dari berbagai negara dapat datang kapanpun mereka mau. Namun, kemungkinan militer mengirimkan minyak tanah penerbangan kepada tim ekspedisi ilmiah sangat kecil, sehingga helikopter tetap harus diistirahatkan. Namun kemudian sebuah ide baru muncul di benaknya, dan dia langsung berkata, jika aku tidak bisa merampok mereka secara terang-terangan, aku selalu bisa mencuri mereka secara diam-diam, kan? Negara mana yang memiliki anggota tim peneliti, persediaan, dan peralatan terbanyak di Antartika saat ini? Beritahu aku, dan aku akan mengendalikan semuanya. Aku tidak hanya bisa membuat mereka memasok bahan bakar dan persediaan, tetapi juga membuat mereka membantuku melakukan pencarian. Kohei Kikuchi tanpa sadar berkata, jika Anda bertanya tentang tim peneliti dengan personel terbanyak, itu pasti tim peneliti Amerika. Mereka memiliki beberapa stasiun penelitian di Antartika, yang terbesar adalah stasiun McMurdo, di mana terdapat sebanyak 200 anggota tim peneliti yang ditempatkan di sana selama musim dingin. Pasti ada banyak peralatan dan persediaan di sana. Lebih dari 200 orang. Wu Bolin merasa sedikit kewalahan dan berkata, terlalu banyak orang. Aku bahkan tidak bisa memberi mereka petunjuk. Apakah ada orang yang berdiri di tempat yang lebih sedikit orangnya? Bagi Wu Bolin, sugesti psikologis juga merupakan bentuk konsumsi energi spiritual. Terakhir kali, ia memberikan sugesti kepada puluhan orang di stasiun Showa, yang menghabiskan banyak energi spiritual. Jika ia memberikan sugesti kepada lebih dari 200 orang, kemungkinan besar energi spiritualnya akan sangat sedikit. Bagaimana jika ia menghadapi bahaya? Ia tidak memiliki banyak pil di sakunya, dan mengisi ulang persediaan pil akan menjadi masalah besar. Kohei Kikuchi tidak tahu apa yang dikhawatirkannya. Dengan maksud untuk menyelesaikan masalahnya, dia dengan hormat berkata, Masashi, stasiun-stasiun Amerika lainnya paling banyak hanya memiliki beberapa lusin orang. Cadangan material mereka tidak dapat dibandingkan dengan stasiun McMurdo. Stasiun McMurdo bukan hanya stasiun penelitian Antartika terbesar, tetapi juga basis logistik untuk semua stasiun penelitian Antartika Amerika. Jadi, ada banyak persediaan dan peralatan yang disimpan di sana. Mungkin ada lebih dari 3 atau 5 helikopter, belum termasuk bahan bakar. Setelah mendengar itu, Wu Bolin tiba-tiba tergoda lagi. Jika kita bisa mengendalikan mereka, dengan begitu banyak sumber daya dan peralatan, kecepatan pencarian kita mungkin bisa meningkat beberapa kali lipat. Itu akan sangat meningkatkan peluang saya untuk menjelajahi Antartika. Meskipun hal itu mungkin akan menghabiskan banyak energi spiritual, membuat saya memasuki periode kelelahan yang berbahaya, tidak ada musuh di Antartika, jadi apa yang perlu saya khawatirkan? Terlebih lagi, jika dia bisa mengendalikan 200 orang lagi, dia akan memiliki hampir 300 orang yang siap membantunya, bersama dengan sejumlah besar peralatan modern. Tampaknya tidak mungkin ada sesuatu di Antartika yang dapat mengancamnya. Kalau begitu, mengapa tidak mengambil risiko dan mencobanya? Dengan pemikiran itu, dia segera bertanya kepada Kohei Kikuchi, di mana stasiun McMurdo yang kau sebutkan itu? Seberapa jauh jaraknya dari sini? Kohei Kikuchi berkata, jarak garis lurus dari sini sekitar 1.300 km. Jika Anda mengemudi, Anda harus berputar dalam lingkaran besar, hampir 3.000 km. Wu Bolin hampir muntah darah, sialan, sejauh itu. Melihat ekspresi terkejut Wu Bolin, Kikuchi Kohei dengan jujur menjawab, memang benar, jaraknya sejauh itu. Terlebih lagi, daerah tersebut bukan hanya hamparan es yang datar, ada juga banyak gunung es dan bukit. Kecepatan perjalanan kita akan sangat berkurang jika harus mengambil jalan memutar. Bahkan jika mobil salju melaju tanpa henti,
seluruh proses akan memakan waktu setidaknya 8 hari. 8 hari. Wu Bolin tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bukankah jarak garis lurusnya hanya sedikit lebih dari 1.300 km? Mengapa tidak terbang saja ke sana? Kohei Kikuchi dengan cepat menjelaskan kepadanya, melaporkan kepada Anda, Guru, sekitar 1.000 km dari jarak 1.300 km ini berada di laut. Ini berarti tidak ada tempat bagi helikopter untuk berhenti dan mengisi bahan bakar di sepanjang jalan. Bahkan dengan tangki bahan bakar tambahan, helikopter itu tidak mungkin terbang sejauh itu. Wu Bolin bertanya kepadanya, jadi, maksudmu tidak ada cara lain selain mengambil jalan memutar? Kohei Kikuchi berpikir sejenak dan berkata, tidak ada cara lain yang lebih baik. Wu Bolin kemudian bertanya, bagaimana dengan perahu? Bagaimana jika kita berlayar? Kita bisa mendaratkan helikopter di perahu, mengarahkan perahu ke perairan yang lebih dekat dengan mereka, lalu memindahkan helikopter ke sana. Kohei Kikuchi menggelengkan kepalanya, bukankah Masato tidak ingin rakyat Jepang mengetahui detail spesifik kapal itu? Jika kapal itu bergerak, mereka akan tahu kita berbohong, yang sama saja dengan pengkhianatan, dan mereka bahkan mungkin mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan. Wu Bolin berkata, tidak bisakah saya mematikan seluruh sistem penentuan posisi? Bagaimana mereka bisa mendeteksi bahwa kapal itu bergerak jika sistem penentuan posisi dimatikan? Kohei Kikuchi menunjuk ke langit dan berkata, satelit mata-mata dan satelit kamera komersial melintas di atas kita setiap hari. Mereka memiliki orbit yang relatif tetap dan mengambil gambar permukaan bumi. Sistem secara otomatis membandingkan gambar-gambar ini dengan gambar sebelumnya, sehingga memudahkan untuk mendeteksi objek mana yang telah bergerak. Wu Bolin mengumpat, apa kau pikir aku bodoh? Bukankah sekarang tengah malam kutub? Apa yang mungkin bisa ditangkap oleh satelit? Kohei Kikuchi berkata dengan nada kesal, meskipun ini malam kutub, ada aurora, jadi jarak pandangnya tidak terlalu buruk. Selain itu, resolusi dan sensitivitas cahaya satelit jauh lebih tinggi daripada mata manusia. Apa yang tidak dapat dilihat mata manusia, masih dapat dilihat oleh kamera. Dan yang terpenting, kapal penelitian kami sangat besar, sehingga bahkan di malam hari, kapal tersebut dapat terlihat dari satelit. Benda-benda kecil seperti kendaraan dan helikopter relatif aman. Wu Bolin sangat marah hingga ia melompat-lompat kegirangan. Ini terlalu sulit. Sekalipun dia arogan, dia tidak akan berani menantang negara berdaulat. Jika Jepang mengetahui bahwa anggota tim peneliti ini tampaknya telah mengkhianati negara dan benar-benar mengirim pasukan, bahkan jika dia bisa melarikan diri, pencariannya akan gerbang kenaikan akan ditunda, dan Jepang mungkin juga akan menemukan manipulasi psikologis yang telah dia gunakan pada anggota tim peneliti tersebut. Dalam hal ini, satu-satunya cara untuk mencapai stasiun penelitian di Amerika Serikat kemungkinan besar adalah melalui jalur darat. 8 hari lagi berangkat, 8 hari lagi pulang, total 16 hari. Wu Bolin hampir menangis. Namun, ia juga tahu betul bahwa dengan kemampuan tim peneliti Jepang saat ini, menyelesaikan eksplorasi seluruh Antartika musim dingin ini hanyalah mimpi belaka. Jika mereka mampu menaklukkan stasiun McMurdo milik Amerika, yang memiliki banyak orang, persediaan, dan peralatan, ceritanya akan sangat berbeda, dan kecepatan pencarian secara keseluruhan akan meningkat setidaknya 3 atau 4 kali lipat. Jika dilihat dari sudut pandang ini, penundaan selama 16 hari di jalan bukanlah masalah besar, itu hanyalah investasi yang diperlukan. Setelah menyadari hal ini, dia segera berkata kepada Kohei Kikuchi, bersiaplah secepat mungkin, kita akan segera berangkat ke stasiun penelitian Amerika itu untuk memperluas wilayah kita. Kikuchi Kohei dengan hormat menjawab, baik, guru, saya patuh. Ketika Charlie kembali ke stasiun penelitian Nordik, Dunchan Lee telah menyelesaikan pemrosesan mendalam audio yang direkam menggunakan AI. Algoritma AI secara bertahap menghilangkan semua kebisingan alami dan kebisingan peralatan, sehingga percakapan antara Wu Bolin dan Kohei Kikuchi terdengar dengan jelas. Menyadari bahwa Wu Bolin akan melakukan langkah besar, dia segera mengirimkan audio dan video yang telah diproses kepada Charlie. Charlie, Maria Lin, Yeremia Yun, dan Song Ruyu menonton video itu bersama-sama, dan keempatnya tampak agak terkejut. Charlie bergumam,
Tetua dari perkumpulan King yang rusak ini sedang mengambil risiko. Jika dia mengambil alih lebih dari 200 orang di stasiun McMurdo di Amerika Serikat. Bahkan jika dia tidak ditemukan oleh pihak berwenang terkait di Amerika Serikat dan Jepang untuk saat ini, pencarian skala besar mereka pasti akan menyebabkan kekurangan bahan bakar dan kerusakan peralatan yang besar. Ketika musim panas tiba dan lebih banyak anggota ekspedisi ilmiah dan turis datang, rahasia ini tidak mungkin untuk dijaga. Pada saat itu, pihak berwenang terkait di kedua negara akan terkejut. Misalnya, mengapa ribuan ton bahan bakar menghilang tanpa alasan dalam satu musim dingin? Mengapa odometer kendaraan-kendaraan itu meningkat secara drastis? Bahkan jika mereka dapat memanipulasi odometer, kausan pada roda rantai, ban, mesin, transmisi, poros penggerak, dan bagian-bagian aus lainnya tidak dapat disembunyikan. Penggunaan kendaraan yang sering juga akan dengan cepat menghabiskan cadangan suku cadangnya. Semua ini akan membuat pihak berwenang terkait di negara masing-masing menemukan anomali tersebut, dan kemudian penyelidikan skala besar pasti akan diluncurkan. Maria Lynn setuju, dan berkata, Tuan Muda benar. Energi spiritual dapat menghapus jejak ingatan, tetapi tidak dapat menghapus jejak hukum fisika. Tetua ini pasti sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, menurut dugaan saya, dia bermaksud mempertaruhkan segalanya musim dingin ini. Entah berhasil atau tidak, dia mungkin tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Song Ryu berkata dengan sedikit khawatir, operasi skala besar mereka pada waktu seperti ini pasti akan menyebabkan kekurangan pasokan. Bahkan jika stasiun McMurdo di Amerika Serikat memiliki cadangan pasokan yang besar, stasiun itu pasti tidak akan mampu menahan pencarian yang begitu sering. Jadi mereka pasti akan menargetkan stasiun penelitian lain dalam waktu dekat. Akankah mereka mengincar kita? Bukan tidak mungkin, kata Charlie dengan serius, situasi saat ini terlalu pasif. Kita tidak bisa gegabah keluar untuk berkomunikasi dengan makhluk misterius itu menggunakan aurora. Tinggal di sini juga membawa risiko tertentu. Bahkan jika kita ingin meninggalkan Antartika sekarang, itu hanya angan-angan. Jika mereka benar-benar melanjutkan pencarian skala besar ini, tidak akan mengherankan jika mereka menemukan kita. Kita hanya bisa berdoa agar kita tidak ditemukan oleh tetua ini. Pada saat itu, Charlie berkata dengan sedikit frustrasi, seandainya aku tahu kita akan bertemu dengannya di sini, aku pasti sudah mencoba membawa beberapa sistem senjata jarak dekat. Seandainya kita tahu ciri-ciri wajah dan karakteristik fisiknya, kita bisa menggunakan sistem senjata jarak dekat bersamaan dengan radar dan algoritma AI untuk mengunci target dan menyergapnya di suatu tempat di Antartika. Mungkin kita bisa menahannya di sini selamanya. Song Ryu bertanya dengan penuh semangat, Tuan Wade, apakah sistem senjata jarak dekat masih bisa dikirim sekarang? Charlie menggelengkan kepalanya, sekarang sudah pasti tidak ada harapan. Pada saat kita bisa membawa mereka masuk, sudah terlambat. Baiklah, kata Song Ryu agak enggan, jika kita bisa membunuh salah satu tetua dari perkumpulan King yang hancur, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Victoria. Charlie mengangguk setuju dan tersenyum, sayangnya, kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Maria Lynn terdiam sejenak, lalu berkata kepada Charlie, Tuan Muda, saya punya ide. Charlie tersenyum dan berkata, Nona Lynn, silakan berbicara. Maria Lynn berkata, jika kita dapat mengirim pesan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, memberitahu mereka bahwa tim ekspedisi ilmiah Jepang sedang melakukan semacam operasi rahasia di belakang kementerian. Kementerian pasti akan menganggap bahwa mereka telah mengkhianati negara dan akan menanggapinya dengan sangat serius. Namun mereka terlalu jauh untuk membantu, karena satu-satunya kapal pemecah es mereka terjebak di sini, jadi mereka pasti akan meminta bantuan militer. Mengingat hubungan kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat, mereka kemungkinan besar akan memberitahu Amerika Serikat tentang situasi ini dan bahkan meminta bantuan dari militer AS. Begitu pasukan AS dan Jepang mendarat di Antartika, mereka tidak hanya akan menghancurkan fondasi yang telah ia bangun dengan susah payah di stasiun penelitian Jepang, tetapi mereka juga akan melenyapkan idenya untuk mengendalikan stasiun penelitian Amerika. Pada saat itu, jika kedua negara melancarkan operasi militer secara bersamaan,
ia mungkin akan seperti anjing liar, kehilangan pijakannya di Antartika. Charlie mengangguk dengan sedikit terkejut dan berkata, ide Nona Lin sangat bagus, tetapi saya hanya memiliki satu kekhawatiran. Maria Lin berkata, silakan bicara, Tuan Muda. Charlie menghela napas, yang saya khawatirkan adalah jika tetua ini menjadi anjing liar, dia pasti harus mencari tempat tinggal baru di Antartika yang luas. Jika dia sampai di sini atau hanya lewat, itu akan sangat merepotkan. Maria Lin mengangguk dan berkata, memang ada risikonya, tetapi saya rasa tidak terlalu besar. Kita hanya berjarak 2 atau 300 km dari stasiun penelitian Jepang. Jika dia ingin menghindari pencarian oleh militer Jepang dan Amerika, dia pasti akan lari lebih jauh dan kemungkinan besar tidak akan memilih tempat ini. Itu benar. Charlie berpikir Maria Lin benar-benar berani dan teliti. Metodenya sangat bagus. Jika mereka mengikuti rencananya, tetua yang awalnya ingin memperluas wilayahnya mungkin akan kehilangan markasnya karena masalah di rumah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang menemukan masalah ini secara alami.